Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Thayyib ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik santri kelas 10 KMI Thullab wa Tholibat yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz muliakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan proses kegiatan KBM daring ataupun online kita, khususnya di mata pelajaran Al-Fiqh. Materi sebelumnya kita sudah selesai membaca dan membahas matan terkait dengan bab sholat al-istisqa, kemudian awqatun nahyi, waktu-waktu yang terlarang di dalamnya untuk mendirikan sholat. Dan insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab baru, walaupun masih berhubungan dengan sholat, karena kita di dalam kitab sholat, yaitu bab sholatil jamaah wal imamah. Bab terkait sholat berjamaah, kemudian wal imamah, perihal atau terkait perkara keimaman. Keimaman di sini maksudnya adalah imam dalam sholat. Siapa yang berhak menjadi imam, apa haknya, apa tugasnya, seperti itu ya. Kalau sholat berjamaah nanti kurang lebih berbicara terkait dengan hukum biasanya, kemudian dalil dan yang lain, yang insya Allah akan kita pelajari di kesempatan kali ini. Thayyib, silahkan nanti dikeluarkan kitabnya antum yang PDF halaman 40, kemudian 41 sampai di halaman 42. Nanti insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Seperti biasa, karena kita terbatas oleh waktu, tidak semua kita terangkan ya, kita hanya membaca kemudian menerjemahkan. Setelah itu kalau ada poin-poin penting akan Ustadz sampaikan. Tugas kalian hanya menyimak dari awal sampai akhir. Adapun yang ada keterangan tolong digarisbawahi. Ustadz tekankan ini antum pahami dengan baik dan benar. Naam, nabda, kita mulai. Babu sholatil jama'ati wal imamah. Bab sholat berjamaah dan tentang kepemimpinan atau imam dalam sholat. Wahiyya fardu ainin lissolawatil khamsi ala rijali hadaron wa safaron. Hukumnya sholat berjamaah itu fardu ainin, adalah fardu ain. Lissolawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu, ala rijali, atas seorang laki-laki, ala rijal, atas seorang laki-laki, wajib baginya fardhu ain untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu, hadaron wa safaron, baik dalam keadaan dia mukim, tinggal di rumah, dekat dengan rumah, wa safaron, atau dalam keadaan dia berpergian alias sedang safar. Dalilnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan ya'ummun nasa thumma antaliqa birijalin ma'hum khuzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Muttafaqun alaihi. Makna hadis ini, sungguh aku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berniat, bertekad untuk menyuruh agar sholat didirikan, diiqomahkan, didirikan, dilaksanakan. Kemudian aku sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu menuju suatu kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yang tidak mau menunaikan sholat secara berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api.
Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Ini Nabi memiliki tekad, niat yang penuh dengan kebaikan, maslahat untuk mengecek, melihat kondisi umatnya dari suatu kaum yang ketika sholat berjamaah sudah diikomahi, mau didirikan, Nabi berniat menyuruh salah seorang sahabat untuk menjadi imam. Beliau sendiri berkeliling mencari suatu kampung atau suatu desa yang mana penduduknya tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Beliau berniat untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api, tentunya. Ini termasuk dalil dari di antara dalil kewajiban untuk sholat berjamaah bagi atau atas seorang laki-laki muslim. Wa aqalluha, dan jumlah minimalnya imamun wa ma'mun, satu orang imam dan satu orang makmum, itu sudah dianggap berjamaah ya. Jumlah minimalnya imamun, satu orang imam, wa makmumun, satu orang makmum atau dua orang. Wa kullama kana aktsar fahuwa ahabbu ilallah, dan semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terkait dengan pahalanya, keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama, dengan keutamaan 27 derajat dari salat yang dilaksanakan sendirian. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Rawahu Ahlus Sunan. Keutamaan yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam tanda kutip kepada dua orang sahabat, jika kalian berdua sudah sholat di tempat kalian, maksudnya di tempat kalian, rumah kalian, kampung kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan di dalamnya sholat secara berjamaah, maka sholatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi sholat sunnah. Sholat nafilah maknanya sunnah bagi kalian. Hadis diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan, Ahlus Sunan, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian Imam An-Nasai. Ini di sini karena zaman dulu, di zaman Nabi dan para sahabat, sebagian besar itu rumah-rumah mereka atau kampung-kampung mereka berjauhan dengan yang namanya masjid. Maka apabila ada salah seorang sahabat yang kebetulan di masjidnya sudah didirikan sholat, tapi dia ingin mendatangi Nabi, karena Nabi tinggalnya di Masjid Nabawi, maka seolah-olah dia bisa mendapatkan sholat nafilah dengan ikut serta kepada masjid yang di dalamnya ada Nabi untuk sholat berjamaah. Jadi dua kali. Yang pertama karena sudah sholat di kampungnya atau di rumahnya. Yang kedua ikut jamaah yang lain di masjid yang lain. Nanti akan menjadi sebuah nafilah, sholat sunnah atau tambahan. Itu tidak mengapa. Atau misalnya terutama ketika safar, sudah sholat di bis misalnya, kebetulan bisnya berhenti di suatu tempat peristirahatan, kemudian ada masjidnya, pas waktu itu baru azan. Nah, kalian bisa langsung ikut masuk ke masjid setelah bersuci, berwudu, kemudian ikut sholat berjamaah untuk yang kedua kali. Yang kedua ini akan menjadi sholat nafilah. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait dengan imamah, silakan digarisbawahi ini terkait dengan posisi atau hak atau kewajiban imam, di antaranya wajib untuk diikuti. Wa an Abi Hurairah marfu'an innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Nabi, derajat hadisnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dijadikan sebagai pemimpin sholat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan janganlah kalian bertakbir mendahului sebelum imam tersebut bertakbir terlebih dahulu. Wa idza raka'a farka'u. Dan jika dia ruku', maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah kalian mendahului ruku' imam sebelum dia ruku' terlebih dahulu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Dan apabila dia mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Apabila dia sujud, maka bersujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kalian mendahului sujudnya imam sebelum dia sujud terlebih dahulu. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan apabila imam tersebut salat berjamaah sebagai pemimpin salat imam dengan cara duduk, maka salatlah kalian semuanya sebagaimana imam tersebut salat, yaitu dalam keadaan duduk. Kalau dia berdiri, kalian selaku makmum ikut berdiri. Kalau dia duduk, kalian juga ikut duduk. Apakah ada contohnya? Ada di hadis yang lain. Nanti silahkan kalian kalau ingin mencari kisahnya ada, yaitu ketika Nabi menjadi seorang imam. Beliau dalam keadaan duduk, sahabat yang lain juga duduk. Karena kewajiban atau haknya imam itu adalah untuk diikuti. Dan kita tidak boleh mendahuluinya, baik itu ucapan atau gerakan. Ya. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fi sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang aslinya terdapat di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Disebut dengan sahihaini, as-sahihaini. Kemudian derajat urutan siapakah yang lebih berhak menjadi seorang imam, pemimpin dalam sholat. Wa qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pertama, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah satu, urutan yang paling atas, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Yang kedua, kalau mereka sama dari segi hafalan, sama-sama hafal 30 juz, bacaannya bagus, tilawahnya, tartilnya, maka yang paling berilmu, paling mengetahui terhadap sunnah. Yang ketiga, fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Dan kalau mereka sama dalam pemahaman terhadap sunnah dan Al-Quran, maka yang didahulukan yang lebih dahulu hijrah, ya, maka yang lebih dahulu masuk Islam atau ya yang lebih dahulu masuk yang lebih dahulu ikut berhijrah bersama Rasulullah. Misalnya para sahabat yang hijrah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman aw sinnan. Derajat berikutnya, ini yang keempat kalau tidak salah. Dan kalau mereka sama waktu berhijrah, pemahaman terhadap sunnah, hafalan Al-Quran, maka didahulukan yang lebih dahulu masuk Islam atau yang lebih tua umurnya. Wala yu'ammana ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya, menjadikan dua imam, enggak boleh. Yang satu punya makmum, yang satu punya makmum. Yang itu juga tidak boleh. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Dan janganlah ketika dia
di rumah orang bertamu, jangan sekali-kali duduk di tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya. Misalnya apa? Ada tempat khusus untuk beristirahat, tempat khusus untuk bekerja, ada kursi khusus, ada ruangan khusus. Dia dilarang untuk masuk atau duduk atau menyelinap di tempat tersebut kecuali dengan izinnya. Karena itu haknya dia, haknya sohibu al-bait. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu tadi terkait dengan apa? Urutan hak dan kewajiban seorang imam, pemimpin. Tapi di sini dilebar luaskan, pemimpin sholat dan pemimpin di dalam apa? Berkehidupan, yaitu rumah, sohibul bait. Kemudian poin-poin berikutnya, wayam bagi an yataqaddamal imam, dan hendaknya imam itu maju ke depan. Jadi imam posisinya di depan para makmum. Wa an yatarassa al makmumun, dan para makmum saling merapat, meluruskan barisan, merapatkan siku dan pundak. Wa yukmilunal awwal bil awwal, dan menyempurnakan shaf barisan yang pertama dan seterusnya. Wa man shalla fadzan rak'atan khalfas shaffi li ghairi udhrin a'ada sholatahu. Barang siapa yang sholat sendirian, tidak ada temannya sebelah kanan sebelah kiri, 1 rakaat di belakang shaf barisan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka dia hendaknya mengulangi sholatnya. Alias apa? Dia datang terakhir, kemudian tidak ada alasan, entah itu karena baru bangun atau entah itu karena terlalu lama buang hajat atau karena hujan, dan dia tinggal terakhir tapi dapat 1 rakaat, maka dia seyukyanya apa? Mengulangi sholatnya itu. Tapi kalau ada alasan, tidak mengapa. Wa qala Ibnu Abbasin shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si min wara'i faj'alani an yaminihi, muttafaqun alaih. Baik, kita akan mempercepat ya. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, kemudian saya berdiri di sebelah kiri beliau, maka beliau memegang kepalaku dari belakang dan menjadikanku di samping kanan beliau. Jadi riwayat muttafaqun alaih. Jadi ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, yaitu istrinya Rasul Maimunah, waktu itu Ibnu Abbas ikut apa? Sholat sunnah bersama Nabi. Tapi waktu itu beliau Ibnu Abbas posisinya di sebelah kiri, maka beliau Nabi memegang kepala Ibnu Abbas dan memutar dari arah belakang untuk di sebelah, menjadikannya di sebelah kanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-iqamah famshu ila shalah wa alaikumus sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, muttafaqun alaihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju tempat sholat dengan apa? Keadaan tenang dan berwibawa, dan janganlah kalian terburu-buru. Apa yang kalian dapati dari salat bersama imam tersebut, maka sholatlah dengan mengikutinya. Dan rakaat yang terlewat, yang kalian tidak dapat menjangkaunya karena terlambat, maka sempurnakanlah. Muttafaqun alaih. Terakhir, wa fit Tirmidzi, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin fal yasna' kama yasna'ul imam. Dan di riwayat yang lain Imam Tirmidzi, apabila kalian mendatangi tempat sholat sedangkan imam dalam kondisi tertentu, maka ikutilah kondisi imam tersebut. Misalnya imam sudah dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk, maka segera mengikuti keadaan atau posisi dari sang imam tersebut. Tidak menunggu ya, langsung setelah takbiratul ihram baru ikut gerakan imam. Seyukianya atau seharusnya seperti itu. Thayyib, itu tadi materi kita terkait dengan sholat berjamaah.
Kita mulai dari berbicara hukum, kemudian keutamaan, kemudian dalil-dalilnya, kemudian setelah itu berbicara mengenai seorang imam, haknya, kewajibannya, dan yang lain. Nanti ada di sini, nanti silahkan kalian baca karena waktunya sudah sangat lama, 20 menit ya. Di sini ada 11 poin-poin penting, nanti silahkan kalian baca dengan baik dan teliti. Baik. Nanti kalau ada masukan, ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke saya ya secara langsung. Karena tidak mungkin harus kita bahas, harus kita terangkan semuanya, itu tidak mungkin. Kita hanya fokus di matan dan apa yang ada di dalam kitab ini saja ya. Baik, walaupun sebetulnya masih banyak manfaat yang bisa kita gali kalau ada waktu yang banyak, tapi kita terikat oleh waktu. Tujuan saya agar kalian tidak merasa bosan, tapi waktunya terbatas. Baik. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.